Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak sejenak untuk mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, menyatakan sabda-Mu bagi kami, dan biarlah kami boleh dikuatkan melalui sabda firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk menuntun, membimbing, memampukan kami untuk mengerti, menghayati, dan memahami sabda firman-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Esra pasal 2 ayat 36 sampai 42 yang mengatakan, inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasyu 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawya 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Sejak Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dan kemudian menghancurkan bait Allah di Yerusalem, maka sejak saat itu bait Allah di Yerusalem praktis tidak bisa berfungsi lagi. Perabotan-perabotan yang ada di bait Allah di Yerusalem diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Dan tidak hanya itu, para penyelenggara ibadah, yaitu para imam, orang-orang Lewi, dan juga para penyanyi-penyanyi yang selama ini melayani di bait Allah, akhirnya juga diangkut dan dibawa ke pembuangan Babel. Mereka harus hidup sebagai tawanan di Babel. Namun kemudian setelah 70 tahun orang-orang Yehuda tinggal di Babel sebagai orang-orang buangan, kemudian Tuhan membebaskan Yehuda dari kuasa kerajaan Babel. Raja Kores dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya, yaitu Yehuda, dari pembuangan Babel. Dan Raja Kores mengeluarkan satu maklumat dan menginstruksikan agar orang-orang Yehuda yang tinggal di Babel untuk pulang ke negeri mereka dan kemudian membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Maklumat ataupun instruksi dari Raja Kores tentu saja disambut dengan gembira dan sukacita oleh orang-orang Yehuda yang tinggal di pembuangan Babel. Dan akhirnya sesuai dengan instruksi itu, orang-orang Yehuda kembali ke negeri mereka. Dan mereka-mereka yang diizinkan pulang ke negeri mereka, termasuk
para imam dan juga orang-orang Lewi, para penyanyi dan penunggu pintu gerbang. Dan itu kita baca dalam Esra pasal 2 ayat 36 sampai 42. Para imam, orang Lewi, para penyanyi dan juga para penunggu pintu gerbang termasuk dalam bagian orang-orang yang diizinkan untuk pulang ke negeri mereka. Dan itu berarti ketika para imam, orang-orang Lewi dan para penyanyi serta penunggu pintu gerbang diizinkan pulang, itu berarti bahwa ibadah yang selama ini sudah tidak dilaksanakan selama mereka berada di pembuangan Babel, ketika mereka kembali ke negeri mereka, maka ibadah itu harus kembali dilaksanakan atau diselenggarakan. Dan memang orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel, mereka tidak hanya rindu untuk kembali ke negeri mereka, tetapi kerinduan mereka yang terutama adalah mereka bisa beribadah lagi di bait Allah. Berkumpul kembali di kampung halaman tentu saja membawa sukacita bagi orang-orang Yehuda. Tetapi sukacita itu akan lebih lengkap ketika mereka dapat kembali bersekutu dengan Allah di bait-Nya yang kudus. Dan karena itu ketika orang-orang Yehuda kembali ke negeri mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun kembali bait Allah. Bait Allah adalah lambang dari kehadiran Tuhan di tengah umat. Bait Allah juga menjadi pusat peribadahan umat. Dan ibadah merupakan hal yang paling sentral dalam kehidupan umat Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah menjadi hal yang sentral dalam kehidupan umat Allah yang baru kembali dari pembuangan Babel. Dan karena itu ketika mereka kembali ke negeri mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun bait Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ibadah juga menjadi hal yang sentral dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Ada banyak orang-orang Kristen yang sudah tidak lagi menjadikan ibadah sebagai hal yang sentral dalam kehidupan. Ibadah seringkali dinomor duakan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang-orang Kristen yang sudah mungkin jarang beribadah ketika pandemi COVID-19 dan banyak gereja ditutup. Orang-orang Kristen yang jarang beribadah itu semakin mungkin tidak pernah beribadah. Mereka jadikan alasan bahwa tidak terbukanya gedung gereja untuk beribadah menjadi alasan untuk mereka semakin jauh dari kegiatan-kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang lebih mementingkan mencari uang, mencari kesenangan daripada beribadah kepada Tuhan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa ibadah harus tetap menjadi hal yang sentral dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Memang ibadah tidak menyelamatkan kita. Ibadah tidak menjamin keselamatan orang percaya. Orang percaya diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan sebagai
orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, maka seharusnya ibadah menjadi salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ibadah tidak menyelamatkan, tapi seharusnya ibadah menjadi salah satu cara kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Orang-orang yang tidak pernah beribadah adalah orang-orang yang tidak pernah atau tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dalam beribadah kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam ibadah kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam ibadah kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah kita juga menerima akan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadikan ibadah sebagai hal yang paling sentral dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kan segala kasih dan kebaikannya, damai sejahteranya, dan juga berkat-berkatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami jadikan ibadah sebagai hal yang sentral dalam kehidupan kami. Ibadah menjadi cara kami untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus. Ampuni jika selama ini kami lebih memilih untuk berlibur daripada kami beribadah hari Minggu. Ampuni selama ini ketika kami mungkin lebih memilih untuk bekerja daripada beribadah hari Minggu. Kami menomorduakan Tuhan dan juga ibadah-ibadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pandemi COVID-19 seringkali kami jadikan sebagai alasan untuk kami tidak beribadah kepada Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah kami boleh hidup dalam ibadah dengan Tuhan. Kami boleh membina persekutuan yang harmonis dengan Tuhan dalam ibadah. Dan biarlah kiranya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sertai berkati kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ibadah ritual kami juga boleh wujudkan lewat ibadah aktual di tengah kehidupan sehari-hari. Kami doakan bagi seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini, Kau berkati mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.